Jangan berusaha mengikat Tuhan dengan cara yang lama. Kisah Maria Magdalena, khususnya ayat Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Saudara, Maria awalnya ingin memegang Yesus, menahan kehadirannya secara fisik. Ini adalah bentuk keterikatan terhadap pengalaman lama atau cara relasi lama yang sudah berubah. Iman tidak stagnan. Tuhan menuntun kita bertumbuh, dan terkadang itu berarti melepaskan bentuk lama untuk menerima yang baru. Maria perlu belajar bahwa Yesus bukan lagi hanya guru yang hadir secara fisik, tetapi Tuhan yang akan naik ke surga dan yang hadir dalam roh. Ini pelajaran, jangan memaksa Tuhan bekerja sesuai cara lama yang membuat kita nyaman. Kita harus bersiap menerima cara baru Tuhan menyentuh hidup kita. Meski itu menuntut kita melepaskan kebiasaan atau zona nyaman kita. Kadang, saudara, kita tidak siap berubah padahal Tuhan sudah mengubah musim. Kadang kita yang belum siap berubah padahal Tuhan sudah mengubah musim. Jangan mencari Tuhan dengan asumsi dan narasi kita sendiri. Dari Yohanes 20 ayat 13-15 khususnya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan," kata Maria. "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil Tuanku, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia." Saudara, Maria menyimpulkan bahwa tubuh Yesus telah dicuri. Ini artinya dia sedang membuat asumsi sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini hanya berdasarkan rasa takut dan kehilangannya. Dari sini kita belajar, ada peringatan, saudara. Berhati-hatilah, iblis sering bekerja di ruang kosong antara luka dan asumsi. Iblis sering bekerja di ruang kosong antara luka dan asumsi. Saat kita kehilangan arah, kita bisa membangun narasi yang salah tentang Tuhan, diri sendiri, dan masa depan. Dari sini kita belajar, waspadalah terhadap pikiran negatif yang lahir dari luka. Jangan menyimpulkan kehendak Tuhan tanpa mendengarkan suaranya. Belajarlah bertanya dengan rendah hati, bukan menebak-nebak dalam ketakutan. Hati yang hancur itu harus lebih banyak mendengar daripada menafsir. Hati yang hancur itu harus lebih banyak mendengar Tuhan daripada asumsi kita sendiri yang suka menafsir-nafsir, saudara. Dari kisah Maria Magdalena, ini bukan perempuan yang sempurna. Wow, bisa dibilang mantan sampah, saudara. Tapi dia perempuan yang mencari Yesus dengan air matanya, tetapi juga dengan keraguan. Dia tidak sempurna sama seperti kita. Ada ketergantungan pada masa lalu dan juga ada asumsinya sendiri. Tetapi Yesus tetap mendatanginya. Yesus menerima kita, dia tidak cari yang sempurna. Dia mencari yang mau, saudara, dan dia yang menyempurnakan. Maria tidak menolak. Yesus tidak menolak Maria dan dia juga tidak menolak kita. Yang bahkan dalam ketidaksempurnaan Maria dan kita semua, kita bisa salah menilai. Yang hanya ingin memegangnya dan yang tidak langsung mengenalinya. Mengapa? Karena kasih karunia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kerinduan untuk bertumbuh. Kasih karunia tidak menuntut kesempurnaan, tapi yang dia lihat kerinduan hati kita untuk bertumbuh. Saudara, begitu baiknya Tuhan mengerti kita yang tidak sempurna ini. Katakan, "Tuhan, ketika aku tidak mengenalimu, tarik hatiku kembali ketika aku ingin memegang masa lalu. Ajar aku melepas, dan ketika pikiranku dipenuhi asumsi, tuntun aku mendengarkan suaramu lebih dalam." Saudara, saat namamu dipanggil, bahkan dari tangis akan menjadi tugas. Yohanes 20 ayat 11-18 ini memberi kita inti pesan. Saat Yesus memanggil nama Maria, tangisnya berubah menjadi panggilan. Nama kita bukan hanya dikenal Tuhan, tapi dipanggil untuk misi. Saudara, sosok Maria yang menangis dekat kubur, ini seperti mengisahkan ibu yang kehilangan anak namun tetap duduk di samping kuburnya, berharap dapat satu kesempatan terakhir. Maria tidak lari dari rasa sakit, tapi justru di sana ia mendengar namanya.
Saudara, dari sini kita belajar, air mata kita tidak sia-sia dalam Tuhan. Maria tetap tinggal meski murid yang lain sudah pulang. Tuhan mencatat air mata yang lahir dari kasih. Saudara, seorang perempuan yang berdoa, setiap orang yang berdoa, bahkan yang bertahun-tahun berdoa seperti seorang perempuan berdoa bagi suaminya, dia tidak sadar bahwa doanya sedang ditampung surga. Nama yang dipanggil, luka dipulihkan. Suara Yesus menyebut Maria. Dan saat Tuhan juga menyebut nama kita masing-masing, itu bukan hanya panggilan, itu pemulihan identitas. Tuhan mengenal kita bukan karena kita bersih dan sempurna, tapi karena kita dikasihinya dan kasihnya tidak bersyarat. Ini juga panggilan bagi kita untuk menjadi suara kebangkitan. Yohanes 20 ayat 17-18, Maria diutus untuk membawa berita pertama kebangkitan. Dari air matanya lahir misi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saudara, dengarkan suara Tuhan di balik tangisanmu. Renungkan identitasmu yang dipanggil, bukan dikutuk oleh masa lalu. Bertanyalah, Tuhan, kepada siapa Engkau inginkan aku bersaksi saat ini? Tinggal dalam tangis, pasti bertemu dalam terang di dalam Tuhan. Saudara, saat semua orang pulang, dalam senyap Maria memilih tinggal dalam kesedihan. Dan disitulah Yesus menyatakan diri secara pribadi. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Satu persatu murid meninggalkan tempat itu, tapi Maria tinggal. Tangisnya bukan kelemahan, tetapi kesetiaan yang dalam. Tinggallah di tengah kesenyapan ketiadaan. Seperti Maria, tinggal meski tidak ada tanda kehidupan. Karena setiap perempuan sejati tahu kapan harus diam dan bertahan. Seperti pohon yang tetap berdiri di tengah badai. Tak bergeming dan justru berakar lebih dalam. Ku kan berdiri di tengah badai. Dan ketika surga bertanya, mengapa engkau menangis? Saudara, malaikat bertanya, bukan menjawab. Dan kadang Tuhan memberi jawaban cepat. Tidak langsung memberi jawaban yang cepat untuk kita. Tapi pertanyaan yang justru sebaliknya dia beri, yang akan menggugah batin. Air mata tidak menghapus iman, tapi justru membukanya. Terang hadir saat kita tidak menyangkanya. Maria menoleh dan Yesus berdiri di belakangnya. Tuhan sering hadir paling nyata justru ketika kita merasa paling sendirian. Jadi tak ingin hidup kita ini lepas dari kasih Tuhan, maka kita perlu belajar bertahan dalam musim gelap. Jangan buru-buru pulang, saudara, dari tempat perjumpaan hanya karena Tuhan belum menjawab doa. Buka hatimu bagi kemuliaan, kemungkinan bahwa terang bisa datang secara tak terduga. Dari salah mengira, kita bisa menjadi saksi abadi. Maria yang awalnya salah mengira Yesus sebagai tukang kebun, akhirnya menjadi saksi kebangkitan pertama. Maria menyangka Yesus adalah penjaga taman. Kadang luka membuat kita tidak bisa kenal kehadiran Tuhan, bahkan saat dia ada tepat di depan kita. Luka bisa mengaburkan pandangan rohani. Jadi jangan menilai Tuhan dari perasaan kita yang sedang remuk. Seperti perempuan yang merasa Tuhan diam dalam penderitaan, padahal Tuhan sedang bekerja dalam diam. Suara yang mengingatkan siapa kita. Saat Yesus berkata, Maria, dinding kesedihan runtuh. Panggilan pribadi dari Tuhan akan membangkitkan identitas kita yang hilang. Dan kesaksian itu akan melampaui masa lalu kita. Maria membawa pesan kebangkitan, bukan kisah luka masa lalunya. Dan Tuhan tidak mempermalukan masa lalu kita, tapi akan menebusnya menjadi plafon kesetiaan, plafon kesaksian. Jangan berhenti pada persepsi yang salah tentang Tuhan. Izinkan suaranya mengubah cara pandang kita. Kita lihat masa lalu kita bukan beban, tapi bekal pelayanan. Kita yang disentuh kebangkitannya. Kita tidak bisa dibungkam oleh masa lalu. Saudara, katakan, Tuhan, panggil namaku di tengah air mataku. Buka mataku untuk mengenalmu dan kuatkan hatiku untuk bersaksi bagimu. Saudara, seperti Maria, kita